Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di Oke Channel bersama saya Harimau Hairul Rais sebagai presenter pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama terkait guru honorer literasi digital di masa pandemi COVID-19 untuk siswa. Nah, pada pembahasan malam hari ini kita sudah dibersamai oleh salah satu narasumber yang paling spektakuler yaitu Bu Balila. Selamat datang Bu Balila. Selamat datang, terima kasih Bu Halim. Ya, di sini Bu Balila selaku guru SMP Model Gundur akan memberikan sedikit wawasan terkait literasi digital di masa pandemi untuk siswa. Ya, Bu Balila, di sini sudah ada beberapa pertanyaan terkait literasi digital yang telah ditanyakan oleh netizen. Ya, salah satunya adalah bagaimana pendapat Ibu Balila sendiri ketika melihat proses pembelajaran digital siswa di masa pandemi COVID ini? Menurut saya, karena Indonesia ini telah melalui masa pandemi COVID-19, maka kemudian pemerintah mengganti sistem menjadi pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, melalui Kemendikbud telah memberikan situs-situs sebagai tambahan informasi dalam pembelajaran mereka. Akan tetapi situs-situs tersebut terbatas, jadi itu dipergunakan agar siswa dapat mencari situs-situs lain untuk menambah informasi-informasi tentang pembelajaran tersebut. Jadi proses itulah yang akan menjadikan siswa atau proses literasi digital itu akan dimulai melalui proses tadi dengan mencari situs-situs yang sesuai untuk pembelajaran mereka. Kan literasi digital ini banyak hal positif dan hal negatifnya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sendiri literasi digital yang baik itu bagaimana Bu? Yang memberikan dampak positif bagi siswa? Literasi digital yang baik itu di mana siswa itu mampu dalam mencari informasi yang benar, kemudian mengkritisi informasi tersebut, memilah dan mengkomunikasikan serta menyimpulkan dari informasi tersebut. Karena literasi digital itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah foto visual literasi yang merujuk pada kemampuan untuk memahami ilustrasi visual yang ada dalam media. Kemudian yang kedua adalah reproduction literasi, yang artinya di mana siswa tadi mempunyai kemampuan untuk memproduksi atau membuat suatu teks atau digital sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya browsing literasi, itu ya Bu Halim ya. Itu adalah kemampuan kita bisa menavigasi atau mencari sendiri literasi yang ada dalam media, situs-situs mana yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi atau situs mana yang bisa memilah yang itu tuh tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian ada informasi literasi, yaitu paling penting menurut saya itu Bu. Karena literasi itu mengandung pengertian bagaimana kita menetapkan kebutuhan informasi. Kita butuhkan yang mana informasi yang harus kita ambil, informasi mana yang harus kita pilih, informasi mana yang tidak harus kita gunakan. Nah, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki juga. Kemudian ada sosial, yang tidak kalah pentingnya adalah sosial emosional literasi. Jadi kesadaran kita sendiri atau kemampuan kesadaran siswa dalam melihat unsur yang tidak sesuai atau unsur-unsur yang tidak perlu dilihat mereka di dunia maya. Itu sangat penting karena kan dunia maya itu luas, jadi bisa anak-anak bisa mengakses seluruh yang ada di situ, maka dibutuhkan namanya sosial emotional literasi di mana kita bisa memilah-milah tersebut dan menyadarkan kepada anak. Kemudian ada yang terakhir itu real-time thinking literasi. Itu adalah kemampuan menggunakan untuk mengabaikan informasi di sebuah situs sehingga tampilan-tampilan yang lain atau yang tidak perlu digunakan itu bisa diajukan atau tidak dipedulikan. Jadi harus bisa memilih yang benar mana yang salah. Jadi banyak ya Bu ya. Saya kira 6 ya tadi. Nah, dari 6 itu kan mungkin siswa ada beberapa yang sudah bisa mengaplikasikannya, tapi ada beberapa siswa yang masih terkadang kepo dengan hal-hal yang dulu gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini bagaimana menyampaikan informasi yang paling efektif lewat digital untuk siswa? Sebenarnya banyak berbagai macam bisa dilakukan karena anak-anak apalagi anak-anak usia sekolah dasar di mana mereka lebih menyukai hal-hal yang menarik dengan gambar atau video daripada hanya mungkin membaca dan sebagainya. Mereka akan lebih tertarik dengan melihat atau secara visual dari melihat gambar atau video. Jadi mungkin lebih menarik jika pembelajaran itu bisa lewat suatu video, kemudian di dalam video itu ada gambar yang menarik dan sesuai
dengan apa yang anak butuhkan atau yang disukai ketika anak itu sedang disukai anak dengan gambar-gambar yang disukai, maka akan bisa digunakan. Nah, menurut Ibu sendiri apa saja bahaya jika kemampuan literasi digital siswa itu tidak diasah dengan baik? Ya, itu sangat berbahaya karena ketika siswa itu tidak punya kemampuan untuk proses literasi digital, maka proses literasi digital itu akan berdampak yang sangat buruk. Karena apa? Karena digital itu dunia yang sangat luas di mana anak-anak bisa mengakses seluruh hal-hal yang apa ingin mereka ketahui. Jadi jika tidak ada proses atau informasi literasi digital itu akan berdampak buruk. Itu dalam bidang mungkin sosial emosional, tapi juga berdampak buruk ketika anak tidak tahu cara bagaimana mengakses apa yang harus mereka akses, bagaimana cara mencari informasi, kata kunci apa yang harus mereka cari. Ini juga butuh pembelajaran atau dibutuhkan informasi dari mungkin gurunya dan sebagainya, atau mungkin bapak ibu guru yang di sekolah harus bukan hanya memberikan anak pengertian harus dicari, tapi harus juga diberikan ilmu cara mereka mencari dan bagaimana kata kunci yang harus mereka tulis dan sebagainya. Itu juga perlu. Jadi di sini pihak guru itu harus proaktif ya Bu ya, tidak boleh pasif ya Bu ya. Pihak aktif. Jadi karena ini proses awal yang belum pernah dirasakan oleh siswa. Iya Bu. Nah, kan tadi sudah ada beberapa dampak-dampak buruk ya Bu ya terkait literasi digital untuk siswa. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana solusi untuk mempersempit gap atau dampak buruk dari literasi digital itu Bu? Menurut saya, karena sebenarnya literasi digital itu sangat penting bagi anak-anak, karena anak-anak tidak hanya dengan literasi digital, anak-anak tidak hanya bisa mengakses ilmu itu melalui buku-buku di perpustakaan. Sekarang itu anak-anak tidak menyukai untuk membaca atau menulis atau pergi ke perpustakaan, mereka akan lebih suka menonton atau dari YouTube dan sebagainya. Jadi memang literasi digital itu menurut saya. Jadi pemerintah harus mulai mengembangkan literasi digital itu dengan memasukkan pembelajaran literasi digital itu ke dalam kurikulum di sekolah. Oh, jadi harus ada pelajarannya. Jadi ada pelajarannya biar anak tidak gaptek, kan? Karena Indonesia itu masuk negara yang terlambat dalam mengajarkan atau memberikan informasi terkait dengan literasi digital. Jadi anak-anak bingung, masalahnya anak-anak tidak tahu harus bagaimana mengakses ini gunanya untuk apa. Jadi anak-anak hanya tahunya mencari, misalnya Google itu digunakan hanya untuk mencari jawaban ujian. Padahal berbagai hal bisa dilakukan dengan cara kita mengakses Google, bukan hanya seperti itu. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika pemerintah tadi itu memasukkan pembelajaran literasi digital ini ke dalam kurikulum di sekolah. Jadi anak-anak aktif belajar secara efisien dari awal dasar-dasar sampai nanti bisa mengakses secara keseluruhan, dan literasi digital itu tujuannya bisa tercapai dan bisa memajukan mungkin sumber daya manusia di Indonesia. Sungguh sangat terbuka sekali ya wacana Ibu ini, Masya Allah. Ini kita juga sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian dari kami ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Bariro bisa bermanfaat bagi kami semua ya, terutama para penonton sekalian. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.